Presiden ke-7 RI Joko Widodo terpantau tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 2 Juni hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut menderita alergi kulit, terlebih akhir-akhir ini Jokowi muncul dengan kondisi kulit wajah yang banyak bintik-bintik hitam. Kita melihat miris ya Mas Hersu, tampaknya Pak Jokowi memang sedang menuai badai. Nah ini malah nggak ikut upacara Hari Lahir Pancasila ini Pak Jokowi. Tampilannya Pak Jokowi bagaimana? Karena belakangan ini banyak sekali spekulasi tentang kesehatannya Pak Jokowi. Silakan mengkonsumsi obat penenang. Kira-kira itu kalau nasihat para psikiater. Jadi sekali lagi para buzzer atau para pendukung Jokowi ini juga bingung apa yang mau dieksploitasi untuk meringankan beban psikologis Pak Jokowi. Kabar terbaru Jokowi disampaikan ajudannya yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang mengaku Jokowi tidak hadir dalam acara upacara Hari Lahir Pancasila di Istana pada Senin 2 Juni. Ketidakhadiran Jokowi karena masih dalam proses penyembuhan dari alergi kulit yang diderita. Tapi soal ini mungkin dia tidak pernah menduga ya bahwa arah serangan kepada dia itu justru dari situ. Gitu. Itulah akibatnya kalau Presiden Jokowi 10 tahun memelihara buzzer. Dia tidak peduli dengan kondisi psikologi orang yang sedang mengalami banyak masalah, terutama Pak Jokowi yang secara psikologis terlihat dari bahasa tubuhnya itu. Politik Indonesia sekarang sorotannya terhadap bahasa tubuh. Silakan mengkonsumsi obat penenang. Kira-kira itu kalau nasihat para psikiater. Diketahui, tampak dari kamera warna kulit wajah Jokowi lebih gelap dari biasanya. Ditambah lagi banyak bercak atau flek hitam mulai dari dahi, pipi, sampai rahang dan leher. Bagian rambut depannya tampak rontok. Tifauzia Tiasuma, atau Dr. Tifa lantas menduga Jokowi mengalami autoimun. Tifa yang merupakan bagian dari Roy Suryo CS ini menyarankan agar dokter pribadi meresepkan obat antidepresan. Ia mengatakan kondisi wajah tersebut disebabkan karena beban berbohong 10 tahun. Kaget itu aja. Wah. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai King of Inconsistency gitu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan, nggak ada. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Sudah berbohong soal apalagi ekonomi akan tumbuh 10%. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember gini-gini. Ngebut Final Space Station crew compartment that brings a bale. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin dalam 10 tahun ke depan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Sudah berbohong soal IKN, bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Ini masalah komitmen.
Lalu kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Ini ada berita yang cukup mengejutkan dari mantan Presiden RI yang ke-7 ya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial ya. Soal kesehatan dari Pak Jokowi, terutama yang tampak kelihatan di wajah dan di leher ya. Ini saya bacakan beritanya yang dikutip oleh Tribun News ya. Ini saya bacakan, kondisi kesehatan mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mendadak ramai diperbincangkan di publik. Utamanya karena wajah, leher, dan rambut Jokowi yang terlihat berbeda dari biasanya. Dalam sebuah video yang memperlihatkan Jokowi menanggapi hasil survei terkait dugaan ijazah palsunya, tampak bercak atau flek hitam di wajah dan lehernya. Tidak hanya itu, bagian rambut dan kepala juga menjadi sorotan warganet. Penampakan tersebut sontak menarik perhatian berbagai pihak. Potongan video wawancara itu pun dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Salah satunya oleh Dr. Tifa atau Dr. Tifa Usiatiasuma yang biasa dikenal dengan Dr. Tifa ya. Ya, masih satu frame dengan Roy Suryo, Dr. Rismon ya, yang selama ini dikenal vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Ini ada kutipan dari X-nya dari Dr. Tifa ya. Beliau mencuit, Pak Jokowi kok seperti kena autoimun, wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala.
autoimun atau hiperkortisolisme. Dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, nggak kebayang rasanya. Tulis di akun X Dr. Tifa ya. Cuitan tersebut hingga kini telah ditonton lebih dari 763.000 kali dan menuai ribuan komentar dari warganet. Meski isu ini terus menjadi perbincangan hangat media sosial, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun pihak terkait mengenai kondisi kesehatan maupun penyebab perubahan pada wajah dan rambutnya tersebut. Oke. Dan ini saya lanjut ya. Saya lanjutkan dengan artikel dari Tempo ini. Ini mungkin klarifikasinya ya. Presiden ke-7 Joko Widodo tidak bisa menghadiri acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat karena masih dalam masa penyembuhan. Penyembuhan apa ini ya? Penyebab ketidakhadiran dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah. Syarif membenarkan Jokowi diundang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP adalah lembaga yang menggelar acara tersebut. Kita tahu sendiri kan, ini ya mungkin alasan atau mungkin ini ya, karena ketua BPIP saat ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri ya, ketua umum PDIP. Tapi ini beliau juga ada di BPIP ya. Kata Syarif, beliau masih proses penyembuhan dari alergi kulit, kata Syarif saat dihubungi Tempo pada Senin 2 Juni 2025. Syarif mengatakan saat ini Jokowi juga belum bisa menerima tamu selama masa penyembuhan. Ternyata benar, Pak Jokowi mengalami alergi kulit, tapi bukan autoimun yang seperti diduga oleh Dr. Tifa ya, ini hanya alergi kulit. Kita lanjut ya. BPIP memastikan mengundang semua presiden dan wakil presiden terdahulu untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Sejumlah tokoh bangsa hadir pada acara tersebut, ya sebut saya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga hadir. Adapun mantan presiden dan wakil presiden juga hadir, antara lain Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Yusuf Kala, dan Tri Sutrisno, sedangkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara tersebut. Jadi fix ya, bahwa ini dikonfirmasi oleh ajudannya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi mengalami alergi kulit. Sehingga ketika diwawancara ketika itu ya soal survei mengenai kepercayaan publik soal ijazah palsunya Jokowi, itu terlihat di wajah Pak Jokowi bercak-bercak hitam atau flek hitam di leher dan di wajah ya, serta rambutnya memang kelihatan rontok, itu karena alergi kulit. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh Dr. Tifa yang katanya mengalami autoimun ya. Jadi mau bagaimana lagi ya, ya itu memang yang terjadi ya. Kita nggak tahu apakah ini efek dari ya stres atau efek dari apa, kan kita nggak tahu, dan kita hanya masyarakat awam bukan dokter ya. Ya tentu publik, netizen bisa lah berspekulasi bahwa ini akibat inilah, akibat itulah, boleh-boleh saja. Silakan Anda, menurut Anda ini kenapa, atau memang sakit apa, atau memang hanya alergi kulit. Bagi Anda yang menonton video ini ya silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya, apakah Pak Jokowi ini mengalami ya mungkin sakit apa atau apa, kita kan nggak tahu. Yang jelas beritanya bahwa Pak Jokowi yang telah dikonfirmasi oleh ajudannya mengalami alergi kulit, dan ini dan bagi netizen ataupun penonton di Kem TV mau menyimpulkan apa itu monggo saja, terserah Anda ya bagi yang nonton video ini. Kalau kata Dr. Tifa nih, ini akibat efek berbohong selama 10 tahun. Ya boleh-boleh saja, namanya kan analisa ya. Ya kalau menurut Bung Rocky, ya, kebohongan Pak Jokowi kan kemarin sudah diungkapkan oleh Bung Rocky ya.
ya mengenai SMK, mengenai 11.000 triliun, ya mengenai 10 juta lapangan kerja, menghilangkan akan hilang kemiskinan di Indonesia, dan banyak sekali, tidak cawe-cawe ternyata cawe-cawe, pokoknya banyak sekali lah jejak digitalnya dalam tanda kutip ya, kebohongan-kebohongan mantan presiden ketujuh ini banyak sekali diungkap oleh netizen, dan kami rangkum di channel Camp TV ini ya, supaya tidak bisa dibantah, memang itu kenyataannya seperti itu. Dan itu ada hubungannya dengan alergi kulit yang dialami Pak Jokowi, kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa menyimpulkan ke sana gitu loh. Itu ya orang masyarakat netizen boleh-boleh saja kalau menyimpulkan ke sana. Kalau kita ya hanya menyuguhkan memang beritanya seperti itu, dan jejak digitalnya yang masih tersimpan oleh netizen pun ya seperti itu ya, kenyataannya memang seperti itu. Jadi sen kiri belok kanan, sudah tapi belum. Jadi memang iya banyak sekali statement-statement Pak Jokowi yang akhirnya tidak bisa dipenuhi, dan bisa juga dikatakan itu berbohong, janji-janjinya. Ya, sebut saja soal IKN yang katanya banyak sekali investor, ternyata sampai sekarang belum ada satupun. Itu kan harusnya diklarifikasi, tetapi hingga saat ini Pak Jokowi ya tidak mau mengklarifikasi atau belum mengklarifikasinya soal jejak digitalnya yang diungkap oleh para netizen ini ya. Jadi ya itu haknya Pak Jokowi, mau mengatakan, mau mengungkapkan atau mau menjelaskan juga itu haknya Pak Jokowi. Tetapi kami para netizen justru ingin memperlihatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa ini loh jejak digitalnya. Jadi lain kali kalau memang mau menjadi pejabat publik ya memang harus sesempurna mungkin ya. Harus terlihat tidak hanya tampak di layar kaca atau di depannya, depan belakangnya memang harus bagus, dan itu menjadi role model di seluruh Indonesia. Bagaimana kalau role modelnya ada seorang pembohong? Wajar-wajar saja kalau nanti rakyatnya juga ikut berbohong, rakyatnya juga ikut tipu-tipu kan. Jadi ya enggak, di Indonesia kalau kata Profesor Hamid Ahmaluddin itu engar sosung tulodo, yang di depan itu memberi contoh. Pemimpin itu memang di masyarakat kita pada umumnya mencontoh pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpinnya yang ternyata banyak sekali kebohongannya, bagaimana dengan rakyatnya? Jadi jangan salahkan rakyatnya kalau ternyata rakyatnya juga ikut berbohong. Jangan salahkan kalau pejabat-pejabat yang lain juga ikut korupsi, ikut berbohong. Ya, kalau pemimpin kita emang berbohong ya nggak menutup kemungkinan, karena falsafahnya itu engar sosung tulodo, yang di depan beri contoh, yang belakang mengikuti. Ya kita kan sebagai masyarakat mengikuti pemimpinnya. Ternyata pemimpin yang kita pilih ketika itu banyak sekali berbohong. Jadi ya, memang harus dihentikan kebohongannya. Buat pembelajaran ke masyarakat bahwa inilah jejak digital itu sangat penting sekali. Jadi jangan main-main kalau ingin menjadi pemimpin. Pasti itu dicatat oleh masyarakat Indonesia bahwa kebohongan demi kebohongan itu masih tersimpan di ingatan netizen ya. Mata netizen yang sangat jeli sekali melihat kenyataan-kenyataan ini. Di mana mantan presiden ini banyak sekali berbohong, jadi ya nggak bisa disangkal, dan itulah memang kenyataannya. Oke, bagi Anda yang menonton video ini yang ingin berkomentar ya, apabila ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Apa kesimpulan Anda, apa pendapat Anda, silakan tulis di kolom komentar ya, mengenai video-video yang kami rangkum soal ya jejak digital kebohongan-kebohongan Pak Mul ini selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya mengenai pendapat Anda. Apakah ada kaitannya soal alergi kulit atau penyakit kulit yang diderita oleh Pak
Jokowi dengan kebohongan-kebohongan selama ini. Jadi monggo silahkan tulis komentar Anda ya di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.